Pernahkah kamu merasa ada perubahan dalam tubuhmu yang sulit dijelaskan? Mungkin kamu merasakan sensasi hangat di telapak tangan, sering mengalami getaran halus, atau bahkan memiliki firasat yang semakin tajam. Itu bukan kebetulan, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kekuatan batinmu sedang meningkat. Kekuatan batin bukan sekadar intuisi yang tajam atau perasaan yang lebih peka terhadap energi di sekitar, tetapi juga kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai situasi hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Ini adalah proses alami yang terjadi ketika kesadaranmu mulai berkembang, emosimu lebih terkendali, dan pikiranmu lebih jernih. Namun yang sering tidak disadari adalah bagaimana tubuh juga memberikan sinyal bahwa ada perubahan besar yang sedang terjadi di dalam diri. Tubuh manusia bukan hanya kumpulan daging dan tulang, tetapi juga saluran energi yang terus mengalir. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan batin, energi dalam tubuhnya mulai beradaptasi dan mengaktifkan bagian-bagian tertentu yang sebelumnya tertidur. Inilah mengapa ada beberapa tanda fisik yang bisa muncul saat kekuatan batin meningkat. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas berbagai tanda yang sering muncul pada tubuh, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana cara menghadapinya agar proses peningkatan batin berjalan lebih lancar. Jika kamu pernah mengalami gejala-gejala ini, mungkin ini saatnya untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan energi, dan setiap orang memiliki getaran unik yang mencerminkan keadaan fisik, emosional, dan spiritualnya. Ketika seseorang mulai mengalami peningkatan dalam kekuatan batin, baik melalui meditasi, introspeksi mendalam, atau perjalanan spiritual lainnya, getaran energi dalam tubuh pun berubah. Perubahan ini bisa menimbulkan efek yang nyata pada tubuh, mulai dari rasa tenang yang mendalam hingga gejala fisik yang lebih mencolok. Dalam perjalanan spiritual, tubuh kita seringkali menjadi indikator utama dari perubahan batin yang sedang terjadi. Saat kesadaran meningkat, energi dalam tubuh pun ikut mengalami penyesuaian, menciptakan berbagai tanda fisik yang bisa dirasakan. Beberapa orang mungkin mengalami sensasi ringan seperti kesemutan di ujung jari, peningkatan suhu tubuh di area tertentu, atau bahkan perasaan seolah-olah ada aliran energi yang bergerak di dalam diri mereka. Bagi yang belum memahami perubahan ini, tanda-tanda tersebut bisa terasa aneh atau bahkan mengganggu. Namun sebenarnya, ini adalah bagian alami dari proses peningkatan batin. Beberapa tanda yang sering muncul antara lain adalah perubahan pola tidur, meningkatnya sensitivitas terhadap lingkungan sekitar, atau bahkan kemampuan untuk merasakan energi orang lain dengan lebih jelas. Ada juga yang mulai merasakan dorongan emosional yang lebih kuat, seperti menangis tanpa alasan yang jelas atau tiba-tiba merasa lega, seolah-olah beban besar telah terangkat. Semua ini adalah cara tubuh beradaptasi dengan frekuensi baru yang mulai kamu alami. Lalu, mengapa hal ini terjadi? Dalam banyak ajaran spiritual dan ilmu energi, tubuh manusia bukan hanya terdiri dari fisik yang terlihat, tetapi juga memiliki pusat-pusat energi yang dikenal sebagai chakra. Chakra adalah pusat energi dalam tubuh manusia yang berasal dari konsep spiritual dan metafisika, terutama dalam tradisi Hindu, Buddha, dan yoga. Kata chakra dalam bahasa Sanskerta berarti roda atau pusaran yang menggambarkan bagaimana energi dalam tubuh mengalir melalui titik-titik ini. Saat kekuatan batin meningkat, beberapa chakra tertentu bisa menjadi lebih aktif, menyebabkan berbagai sensasi di tubuh. Dalam sistem chakra yang paling umum dikenal, terdapat 7 chakra utama yang terletak sepanjang tulang belakang hingga kepala. 1. Chakra dasar atau root chakra, Muladhara. Muladhara adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti akar keberadaan. Kata ini terdiri dari 2 kata, yaitu mula yang berarti akar dan adhara yang berarti mendukung atau dasar. Chakra dasar terletak di bagian bawah tulang ekor dan berhubungan dengan rasa aman, stabilitas, dan kelangsungan hidup. Saat chakra ini mulai terbuka dan lebih aktif,
Kamu mungkin merasakan getaran atau kehangatan di sekitar area pangkal tulang belakang. Ada juga orang yang merasakan sensasi seperti aliran energi yang mengalir ke bawah menuju kaki. Tanda lain yang muncul bisa berupa perubahan pola makan atau dorongan kuat untuk lebih terhubung dengan alam. Jika cakra ini tidak seimbang, seseorang bisa mengalami kecemasan, ketakutan berlebihan, atau bahkan masalah pada kaki dan persendian. Untuk menyeimbangkan cakra dasar, penting untuk memperkuat koneksi dengan bumi. Berjalan tanpa alas kaki di tanah atau rumput, melakukan aktivitas fisik seperti yoga atau latihan kekuatan dapat membantu mengalirkan energi lebih stabil. Konsumsi makanan yang bernutrisi, terutama makanan berwarna merah seperti tomat, stroberi, dan ubi merah, juga bisa memperkuat cakra ini. Meditasi dengan visualisasi akar yang tumbuh dari tubuh ke dalam bumi membantu menciptakan rasa stabilitas. Selain itu, mengatur rutinitas harian dan mengatasi rasa takut akan masa depan bisa membantu menguatkan energi cakra ini. 2. Cakra sakral atau sakral cakra. Svadhisthana. Svadhisthana adalah cakra utama kedua menurut tantrisme Hindu. Svadhisthana dikaitkan dengan elemen air, yang melambangkan aliran, emosi, kreativitas, dan sensualitas. Terletak di bawah pusar, cakra sakral berhubungan dengan emosi, kreativitas, dan hubungan dengan orang lain. Ketika cakra ini aktif, seseorang mungkin merasakan geli atau getaran lembut di perut bagian bawah, atau dorongan emosional yang lebih kuat dari biasanya. Kadang-kadang ada pula peningkatan kreativitas atau dorongan untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas. Namun, jika tidak seimbang, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati yang drastis atau merasa kehilangan gairah hidup. Cakra sakral seimbang ketika seseorang mampu mengekspresikan emosinya dengan sehat dan memiliki kreativitas yang mengalir. Untuk menyeimbangkannya, cobalah menari, melukis, atau aktivitas lain yang mengembangkan kreativitas. Berada di dekat air seperti berenang atau mandi air hangat juga bisa membantu membersihkan energi yang terhambat. Konsumsi makanan berwarna oranye, seperti jeruk dan wortel, serta lakukan latihan pernapasan untuk membantu melepaskan emosi yang tertahan. 3. Cakra solar plexus atau Manipura. Manipura adalah cakra ketiga dari 7 cakra utama yang diyakini berada di perut atas. Manipura dikaitkan dengan elemen api yang melambangkan kekuatan, kepercayaan diri, dan transformasi. Cakra ini terletak di atas pusar dan berhubungan dengan kepercayaan diri serta kendali atas kehidupan. Saat cakra solar plexus mulai terbuka, seseorang bisa merasakan tekanan ringan atau panas di daerah perut bagian atas. Ada juga orang yang merasakan perasaan lebih percaya diri secara tiba-tiba, dorongan kuat untuk mengambil keputusan besar, atau meningkatnya energi fisik. Namun jika cakra ini tidak seimbang, bisa menimbulkan kurangnya motivasi, rendah diri. Seseorang bisa mengalami kecemasan, gangguan pencernaan, atau ketidakmampuan untuk mengambil tindakan dalam hidupnya. Cakra ini berhubungan dengan kepercayaan diri dan kendali atas diri sendiri. Menyeimbangkannya bisa dilakukan dengan latihan fisik seperti yoga atau olahraga yang meningkatkan kekuatan tubuh. Berlatih afirmasi positif seperti, "Saya percaya pada diri saya sendiri," juga membantu memperkuat energi cakra ini. Makanan berwarna kuning seperti pisang dan jagung dapat membantu. Begitu juga dengan berjemur di bawah sinar matahari. Hindari keraguan berlebihan dan ambil tindakan nyata terhadap tujuan hidupmu. 4. Cakra jantung atau heart chakra, Anahata. Anahata adalah cakra keempat dalam tradisi Hindu Yoga, Shakta, dan Tantra Buddha. Anahata dikaitkan dengan elemen udara yang melambangkan cinta, kasih sayang, dan keseimbangan emosional. Cakra jantung terletak di tengah dada dan berhubungan dengan cinta, kasih sayang, dan empati. Saat cakra ini terbuka, seseorang bisa merasakan sensasi hangat atau tekanan di area dada. Terkadang emosi yang terpendam juga bisa muncul ke permukaan, membuat seseorang lebih mudah tersentuh atau menangis tanpa alasan yang jelas. Jika cakra ini terlalu terbuka, seseorang bisa menjadi terlalu emosional atau mudah tersakiti,
Sementara jika tertutup, seseorang bisa merasa sulit untuk mencintai atau menerima cinta dari orang lain. Untuk menyeimbangkan cakra jantung, praktikkan rasa syukur dan kasih sayang, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Latihan pernapasan dalam dan meditasi dengan fokus pada area dada membantu membuka energi di cakra ini. Menghabiskan waktu di alam, terutama di tempat yang penuh dengan pepohonan dan udara segar, bisa menenangkan energi hati. Makanan hijau seperti bayam, alpukat, dan teh hijau juga membantu menjaga keseimbangan cakra ini. Berlatih memaafkan dan melepaskan emosi negatif akan memperkuat cakra jantung. 5. Cakra tenggorokan atau throat chakra, Vishuddha. Vishuddha adalah salah satu cakra utama dari 7 cakra energi dalam tubuh. Cakra ini dikenal sebagai cakra tenggorokan, terletak di area leher dan tenggorokan. Vishuddha dikaitkan dengan elemen ether atau ruang yang melambangkan komunikasi, ekspresi diri, dan kebenaran. Cakra tenggorokan berhubungan dengan komunikasi, ekspresi diri, dan kebenaran. Ketika cakra ini mulai aktif, seseorang mungkin merasakan sensasi geli, kesemutan, atau bahkan sedikit ketegangan di leher. Ada orang juga yang mengalami peningkatan dalam kemampuan berbicara atau menemukan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terpendam. Namun, jika cakra ini tidak seimbang, seseorang bisa mengalami kesulitan berbicara, merasa takut untuk mengekspresikan diri, atau bahkan mengalami gangguan pada tenggorokan seperti sakit atau suara serak tanpa sebab medis yang jelas. Cakra tenggorokan seimbang ketika seseorang mampu berkomunikasi dengan jujur dan lugas. Untuk memperkuatnya, cobalah berbicara lebih sering, baik dengan orang lain atau melalui journaling. Menyanyi atau melakukan latihan vokal juga membantu melancarkan energi di tenggorokan. Konsumsi makanan berwarna biru seperti blueberry dan minum air hangat dengan madu bisa membantu. Selain itu, hindari kebiasaan menahan kata-kata dan belajar mengekspresikan diri dengan lebih terbuka. 6. Cakra mata, ketiga atau third eye chakra, Ajna. Ajna adalah cakra ke-6 dalam sistem cakra dalam tradisi Hindu. Cakra ini dikenal sebagai cakra mata ketiga. Ajna dikaitkan dengan elemen cahaya yang melambangkan intuisi, kebijaksanaan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Cakra mata ketiga terletak di antara kedua alis dan berhubungan dengan intuisi, visi batin, dan kebijaksanaan. Saat cakra ini terbuka, seseorang mungkin merasakan tekanan ringan atau kesemutan di dahi. Beberapa orang juga mengalami peningkatan intuisi, mimpi yang lebih jelas dan bermakna, atau kemampuan untuk memahami situasi dengan cara yang lebih dalam. Jika cakra ini terlalu aktif, seseorang bisa mengalami kelebihan informasi batin hingga sulit membedakan realitas dengan imajinasi. Namun, jika tertutup, seseorang bisa merasa sulit untuk memahami makna yang lebih dalam hidupnya atau kehilangan intuisi alami. Menjaga keseimbangan cakra mata ketiga bisa dilakukan dengan melatih intuisi dan ketenangan pikiran. Meditasi dengan fokus pada titik di antara alis, serta mengurangi paparan terhadap informasi berlebihan dari media sosial atau berita negatif dapat membantu. Konsumsi makanan seperti anggur ungu, terong, dan coklat hitam juga bermanfaat. Praktikan mindfulness dan perhatikan mimpi yang muncul sebagai pesan dari alam bawah sadar. 7. Cakra mahkota atau crown chakra, Sahasrara. Sahasrara adalah cakra mahkota ke-7 dalam tradisi yoga Sanatan. Kata Sahasrara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 1000 kelopak. Sahasrara dikaitkan dengan kesadaran murni dan hubungan dengan energi ilahi. Cakra mahkota terletak di bagian atas kepala dan berhubungan dengan spiritualitas serta hubungan dengan energi ilahi. Ketika cakra ini mulai terbuka, seseorang bisa merasakan kesemutan, sensasi ringan seperti ada aliran energi di kepala, atau perasaan kedamaian mendalam. Beberapa orang juga mengalami pengalaman spiritual yang lebih kuat, seperti perasaan menyatu dengan alam semesta. Namun jika cakra ini tidak seimbang, seseorang bisa merasa terputus dari dunia fisik atau justru kehilangan arah dalam kehidupan sehari-hari. Cakra mahkota berhubungan dengan spiritualitas dan pemahaman yang lebih tinggi.
Untuk menyeimbangkannya, cobalah meditasi sunyi atau doa, serta luangkan waktu untuk refleksi diri. Menghabiskan waktu di alam terbuka dan merenungkan makna kehidupan bisa memperkuat hubungan dengan energi ilahi. Kurangi ketergantungan pada materi dan berlatih hidup sederhana untuk membiarkan energi cakra ini mengalir dengan lebih baik. Konsumsi makanan ringan seperti kacang-kacangan, rempah-rempah, dan teh herbal juga dapat membantu. Setiap cakra memberikan tanda yang berbeda ketika mulai aktif, dan memahami perubahan ini dapat membantu kamu menavigasi perjalanan batin dengan lebih lancar. Jika kamu mengalami tanda-tanda ini, cobalah untuk menerima dan mengalir bersama prosesnya, karena ini adalah bagian alami dari pertumbuhan spiritualmu. Menyeimbangkan cakra membutuhkan kesadaran dan latihan yang konsisten. Semakin selaras energimu, semakin kuat pula keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan pesan ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk dukungannya. Sampai jumpa.